Oke, selamat siang anak-anak kelas 11 MIPA 4. Jadi hari ini kita pertemuan dari yang ketiga, hari Jumat ini. Setelah pertemuan ini, maka pertemuan keempat kita akan mengadakan ulangan harian untuk materi KD1. Jadi yaitu pertemuan 1, 2, dan 3. Untuk itulah maka saya minta kamu untuk memperhatikan penjelasan yang saya sampaikan untuk hari ini. Kemudian juga untuk anak-anak yang kemarin belum sempat ikut remedi dan belum mengerjakan tugas yang pertama, berarti kamu harus mengerjakan 2 soal lagi, 2 tugas ya. Silakan Senin besok saya tunggu di sekolahan untuk absen dan mengambil soal tugas ya. Jadi biar nanti nilainya tidak jelek. Baiklah, untuk ini kamu bisa simak catatan yang sudah kamu buat dari materi yang saya share lewat WA. Jadi yang pertama, untuk hari ini kita akan menjelaskan tentang titik berat benda. Ya, titik berat benda. Jadi di situ ada benda, kemudian kita ingin mencari letak titik beratnya, koordinatnya. Jadi karena titik berat maka notanya W itu berat, sama dengan M kalikan G. Misalkan kita punya benda yang sembarang, bentuknya bebas, maka nanti kita coba benda ini kita bagi beberapa bagian. Nah, dalam syarat ini kita coba benda itu kita bagi dalam 3 bagian benda yang masing-masing bagian itu mempunyai letak titik berat masing-masing, yaitu situlah ada W1 benda, berat W1, W2 dan W3. Masing-masing benda itu mempunyai titik berat seperti ini ya. Di sini misalnya ini W1. Ini W1, ini benda W1, maka titik berat ini ibarat C1. Kemudian ini W2 titik berat adalah C2 koordinat. Ini yang 3 Z3. Ya, kemudian kita coba cari koordinat titik berat masing-masing bagian ini. Maka kita coba di sini buat sumber koordinat ke atas, bebas ya, ini X, Y, X, ini Y ya. Ya, di gambar di catatan kamu sudah ada ya. Kita coba lah, ini masing-masing kita cari koordinatnya ini. Lah ini sini, ini ke sana, ini siku-siku. Ini siku-siku. Ini berarti inilah ini sebagai X1. Jadi koordinat absis daripada titik berat benda pertama. Ini dari sini ke sini adalah Y1 sebagai apa? Harga sumbu vertikal absis dan ordinat. Absis, ini absis. Ya, absis itu sumbu X. Sumbu Y, sumbu vertikal. X dan Y. Jadi dari sini hitungnya. Ini X1, ini Y1. Demikian juga untuk yang ini sama. Ini kita tarik garis tekan lurus ini. Inilah harga X2. Absis daripada sudah. Kemudian ini ke sana. Siku-siku juga. Ini kita anggap apa? Y2. Ordinat daripada benda kedua. Demikian juga untuk pusat yang ketiga. Ini ke sini. Inilah X3. Dan ini ke sana. Nah, ini siku-siku, inilah Y3. Ya, jadi itu yang ada di itu. Kemudian letak koordinat titik berat benda gabungan ini seluruhnya ini, misalkan adalah Z. Misalkan koordinatlah X0, Y0. Nih, maka sini X sama dengan sigma W kalikan X per sigma W. Jumlah. Sigma itu jumlah. Berat kalikan absis masing-masing benda. Demikian juga ini kalau ini kita uraikan, W-nya ada berapa? Ada 3. Benda W1, berarti di sini W1 X-nya ya X1.
ditambah W2 ya X2 ditambah W3 ya X3. Jadi masing-masing ini menganut pada benda apa? Benda yang mana? Benda pertama X-nya X pertama. Benda kedua X-nya X2. Benda ketiga X-nya X3. Dibagi W1 plus W2 plus W3. Ya. Jadi itu sudah ada persamaan di situ. Kemudian kalau ternyata kamu membuat bagian benda ini lebih banyak, tidak 3 sampai 5, ya tambah W4 X4 ditambah W5 X5 gitu ya, ini tambah sini terus. Nah, sekarang untuk Y sama Y sama juga sama sigma W kalikan Y per sigma W sama dengan berarti W1 Y1 ditambah W2 Y2 tambah W3 Y3 dibagi W1 plus W2 plus W3 ya. Ini jadi itu X1, X2, X3 lah nanti kalau dalam soal itu sudah bentuk angka. Misalnya X1-nya 2, X2-nya kemudian 4, X3-nya mungkin 3. Demikian juga tuh Y. Y-nya mungkin Y1, mungkin 5 dan seterusnya. Jadi nanti tergantung pada soal yang kita dapatkan. Ini kan persamaan umum. Ini persamaan umum. Ya. Persamaan umum. Lah, ini bisa dibentuk ke persamaan yang lain lagi. Tergantung dari bentuk bendanya. Ya, bentuk bendanya. Jadi kalau yang soal seperti nomor titik berat W untuk berat benda itu jarang. Tapi nanti ke bentuk-bentuk benda yang lain. Sebagai contoh contoh yang pertama aja ya, yang nomor contoh soal 1, penerapan dari tadi. X sama sigma W X per sigma W. Y sama sigma WY per sigma W. Nah, sekarang kita coba untuk contoh yang 1. Di sini dari contoh soal yang pertama ini ada sebuah benda yang terdiri dari berapa itu? 4 benda. Ya, 4 benda. Itu ya 4 benda. Nah, jadi kalau kamu perhatikan 4 benda. Ya. Yang masing-masing punya massa bukan berat ya. Jadi 4 benda. Jadi sekarang kita bahas itunya sebagai contoh ya. Jadi kalau kemudian bagaimana jika bendanya tidak diketahui beratnya tapi massanya sama. Misalkan ada 3 benda yang digabung jadi satu itu ya. Jadi menentukan letak titik berat benda gabungan partikel dengan massa M1, M2, M3 ini. Namanya benda awalnya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi benda awalnya seperti ini. Jadi kita ingin mencari di manakah letak titik berat dari benda gabungan ini. Maka cara sama, kita buat sumber kasusnya ini. X, Y. Ini kan harus siku-siku, ya. Siku-siku. Karena koordinat di pelajaran matematik sudah ada. Koordinat kartesius, atau yang disebut dengan koordinat X, Y. Siku-siku. Maka di sinilah 0,0 koordinatnya. Artinya X-nya 0, Y-nya 0. Nah sekarang ini kita coba masing-masing ini ya. Ini kita buat ini ke sini. Ini berarti siku-siku, ini juga siku-siku. Maka inilah X dari 1. Ini X1. Ini sinilah Y1. Ini X1 ya. Gitu. Kemudian ini juga yang kedua sama, ini ke sana. Inilah X2 dan inilah Y2. Yang ketiga sama, ini di siku-siku ya, siku-siku. Maka ini X3. Ini ke sana. Siku-siku ini Y3. Ya. Jadi itu di situ sudah ada X2, Y2 dan sebagainya. Nah, kemudian di mana letak titik berat daripada benda gabungan ini? Sama, karena inilah M, maka kita juga X sama dengan sigma M X per sigma M. Nah,
sama berarti W kita ganti M. Ya. M2 X2 ditambah M3 X3. Nah, bapaknya juga dibagi M1 plus M2 plus M3. Ingat ini M, bukan ini W. Jadi kalau yang diketahui M ya M, kalau diketahui W, ya, tergantung yang diketahui. Kemudian Y-nya bersama sigma M Y per sigma M, sama berarti M1 X1 plus M2 X2 plus M3 apa? Y ini. Y3. M1 plus M2 plus M3. Maka nanti Z-nya adalah di X, Y. Ini berapa? Misal X-nya 4, Y-nya 5, berarti 4,5. Oke, itu ya. Jadi ini teorinya. Sekarang kita coba terapkan di soalnya. Itu soal ini mudah ya. Ini sudah diketahui, jadi nggak ada gambar, itu langsung diketahui, jadi mudah itu langsung diketahui. Kamu perhatikan untuk ini ya, jadi untuk soal ini. Jadi saya pikir nanti kamu bisa ulang lagi penjelasan saya, setel lagi ya, biar nanti kamu jelas ya. Oke, sekarang kita ke contohnya. Jadi ini diketahui M1-nya 8 kg, X1-nya 2Y1 8. Jadi sudah ada. Ya, jadi dari soal itu kita baca, kita runut satu-satu ya. M1 berapa, M2 berapa, M3 berapa, M4 berapa, X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, X4 berapa, Y1 berapa, Y2 berapa, Y3 berapa, Y4 berapa. Yang ditanya apa? Koordinat terletak di berat bersih 0. Kita cari X1 apa? Y X0 dan Y0. Karena ini ada 4 benda, 4 massa, maka langsung tidak hanya M3 X3 tapi sampai M4 X4. Sehingga ditemukan X0-nya lah 3,2 dan Y0-nya lah 5,6. Akibatnya apa? Letak titik berat sistem pada koordinat 3,2, 5,6. Yang perlu kamu perhatikan adalah ketelitian kamu. Jangan sampai M1 dikalikan dengan M2. Walaupun situ kamu ditulis X1, tapi mungkin angka yang dimaksud adalah angka daripada X2. Hati-hati. Oleh itu kamu harus jelas, harus teliti, cermat dalam menulis diketahuinya. Perhatikan kalimat pada soal. Itu ya. Jadi, oke ya. Sekarang bagaimana jika yang diketahui bukan M tapi L, panjang benda? Sama. Jadi kita hanya mengganti persamaan rumusnya itu dari W ke L. X1-nya sama, X2-nya sama, Y1, Y2 juga sama, tapi W diganti L. Demikian juga nanti jika diketahui bukan panjang tapi luas, maka W diganti luas. Luas notasinya tandanya A, maka sigma A X per sigma A. Demikian juga kalau nanti yang diketahuinya volume benda, maka W diganti volume V. Ya, jadi rumus yang pertama W X per sigma W dan WY per sigma Y. W itu adalah rumus umum. Karena apa? Judulnya titik berat ya. Berat kan notasinya apa? Tandanya W. Ya. Jadi itu rumus umum, persamaan yang bisa diganti. Yang diganti mana? W-nya. Karena apa? Karena letak koordinat titik berat adalah X dan Y. Maka yang diganti adalah depannya X dan Y ajek. Yang diganti cuma depannya W-nya saja. Tergantung pada yang diketahui. Jika yang diketahui M massa, maka W diganti M. Jika yang diketahui L panjang, maka W diganti L. Jika yang diketahui adalah luas A atau bidang dimensi 2, maka W diganti A. Jika yang diketahui volume benda, maka W diganti V. Oke? Jadi perhatikan pada soalnya. Jadi X sama dengan sigma W X per sigma W dan Y sama dengan sigma W Y per sigma W, itulah persamaan umum yang bisa diganti
W-nya ke dalam M, L, A, atau V, tergantung pada soalnya ya. Oke. Sekarang kita coba untuk benda yang berbentuk garis atau panjang. Kamu perhatikan di situ juga sama. Jadi L1X1 plus L2X2 plus L3X3 dibagi jumlah L ya. Oke. Jadi cuma sekarang yang perlu kamu perhatikan bagaimana menentukan letak titik berat masing-masing panjang ya. Nih kita lihat ya di sini, misalkan bendanya itu seperti ini, bebas, maka caranya sama. Untuk menentukan ini maka kita buat pertolongan, yaitu dengan membuat sumbu koordinat kartesius, yaitu sumbu x, y. Kita buat bebas ini ya di sini kayak gini. Lah ini kan siku-siku ya, nanti kamu buat siku-siku ini 0,0. Inilah x, inilah y. Nah, sekarang ini panjang L1. L1 kan titik benar di tengah-tengah. Kalau ini misalkan tengah-tengah ini berapa? Pakai penggaris. Ini punya panjangnya berapa? Tengah-tengah ini, misalkan ini tengah-tengahnya. Maka kita buat ini ke sini, ke X tegak lurus. Ini namanya X1. Dari titik potong sumbu koordinat. Ya. Titik potong ini. Kemudian yang ke sini juga sama. Nah, ini siku-siku. Nah, ini juga dari titik potong kita hitung. Ini vertikal adalah koordinat Y1. Karena ini dari 1. Ini siku-siku ya, jadi kamu buat. Ya. Kemudian yang L2 sama dari sini. Ini siku-siku. Maka ini dari sini lagi dari 0,0 ini X2. Kemudian ini juga sini. Ini juga dari sini. Inilah Y2 dari 0,0. Ini juga dari sini. Ini ke sini. Inilah X3. Lah ini ke sini. Ini kan sama aja nih. Lah kasih kan sama aja. Berarti Y3. Ya. Jadi ini cara konsep awalnya, caranya ini. Jadi cara menentukan harga X. Kalau rumus mudah. Tapi apa? Ini mencari X, Y-nya, X1, Y1, X2, Y2. Berapa harganya? Nah ya, jadi nanti kita lihat pada contoh soalnya itu. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita terapkan untuk yang batang. Kita terapkan di situ ada contoh soal. Nah, ini contoh soal ini kan. Nah, ini contoh soal yang ada di situ. Kita punya ini kan sudah dikerjakan ya. Tapi caranya bagaimana? Ya, kita awalnya seperti ini ya. Kita nilai ini sama kan? Ini. Nilai ini. Sekarang untuk batang anggap saja ini bagian 1, ini yang batang pertama di sini kan. Ini batang kedua, ini bagian kedua yang sini, yang dari sini ini bagian ketiga yang ini 3. Jadi soal ini L1 ini 6, L2-nya ini 10, L3-nya ini 8. Ya. Itu ya, jadi kemudian kenapa di X13 kita lihat di sini, ini kan tengah-tengah. Ini tengah-tengah ini ya. Ini tengah, maka ini untuk mencari X1-nya. Ini X1. Ini kan 0,0. Mainlah X1. Nah, ini kan setengah dari 6. Setengah 6 berapa? 3. Berarti X1-nya 3. Jadi X1 sama setengah kali 6. 3. Y1-nya berapa ini? Y1. Y1 lah ini kan Y1. Y1 berapa? 5. Ini kan sama dengan 5. Berarti Y1 sama dengan 5. Karena ini dari sini ke sini kan. Dari sini ke sini 5. Ini kan sama. Ini 5 ya. Ya gitu. Nah, sekarang yang kedua. Ini sudah ya. Yang dua ini kan. Ini 5, ini 5. Ini kan pas di tengah-tengah ini. Berarti ini Z2. Z2 ini Z1. Ini sama kan dari sini ke sini. Ini berarti lah X2. Ini sini berapa? Panjangnya 6. Ini kan 6. Ini 6. Berarti X2 6. Karena ini dari sini ke sini kan sama dari sini ke sini. 6. Kemudian Y2 ini kan Y2. Y2. Ini kan sama dengan ini Y2. Dari sini ke sini berapa ini? Ini ke sini kan sama. Berarti 5. Ya, bisa Y25.
Kemudian untuk ketiga lah ini 4, maka ini Z-nya sebagai tengah-tengahnya, Z3. Maka inilah dari sini ini berarti ini juga X3. Ini kan sama X3. Dari sini ke sini, ini X3 sama aja kan X3 lah, ini X3. Kan sama. Ini letaknya kan pasti ngetah. 4 kan sama sepanjang. Ini 3 panjang. Ini 5 panjang, tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Jadi ini berarti X3 sama dengan tadi berapa? 6. Y3, ini Y3 dari sini kan? Y. Ini kan ini ke sini, ini siku-siku. Ini berarti Y3. Sama berapa? 5 tambah 5 10. Nah, udah ya. Jadi kamu udah ngerti kenapa di situ dalam sini itu ya sudah ada X13, Y15, X26, Y25, kemudian X36, Y310. Caranya tadi ya, ini udah caranya. Jadi kamu perhatikan lagi, nanti kamu bisa katakanlah ulang-ulang untuk melihat video ini ya. Oke, ya, jadi ini sudah tuh. Kemudian tinggal X0 dan Y0 sama ya. Tinggal masukkan L1, X1 dan sebagainya sehingga bisa ditemukan koordinat daripada itu. Oke, bisa ya? Saya kira bisa mudah lah, masih bisa dipahami. Nah, sekarang untuk itu, untuk benda berbentuk bidang, itu benda berbentuk bidang, maka dia punya luas A ya. Jadi kamu lihat pada gambar itu ya. Jadi ada 3 benda digabung jadi satu. Kamu disuruh untuk menentukan di mana letak titik berat benda gabungan 1, 2, dan 3 ini. Ya, itu. Maka kita coba sama caranya, masing-masing benda itu kita buat atau cari titik beratnya. Ya, jadi kan ini benda bentuk ini, maka titik beratnya pakai diagonal ya. Jadi diagonal daripada jadi kita buat diagonalnya. Jadi karena bentuknya seperti ini kan, benda kayak gini, maka letak titik beratnya di tengah-tengah, maka di sanalah pakai diagonal ya. Jadi potong diagonal. Nah ini di sini, ya. Misalnya inilah Z1, maka ini kan sudah kayak gini, sama. Maka ini nanti inilah berarti X1. Nah kesini nanti ini Y1. Dibantu untuk yang benda kedua, ini juga sama kayak gini ya. Z2 nantilah X2, ini Y2. Kemudian untuk benda yang ketiga sama ya, ini juga kayak gini lah, Z3 nanti inilah X3, inilah Y3. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Jadi persamaannya ajak sama. Luas, berarti kan luas ini benda pertama ini berapa, ini kedua berapa, ini ketiga berapa ya. Oke, itu persamaannya tidak ada masalah ya. Sekarang kita coba ke latihan soalnya dulu. Untuk yang itu, untuk yang volume nanti ya, latihan soal untuk ini aja dulu. Kita ingin mencari ya. Ini kamu perhatikan nih, ini contoh soal ya. Kita punya benda bentuk seperti L ini, L kebalik ya. Kita ingin menentukan di mana letak titik beratnya. Untuk model soal seperti ini, kita ada dua cara ya. Cara untuk bisa ini kita buat paling minim, paling simpel. Ada 2 benda ya, ada 2 benda. Ini cara pertama ya, 2 benda. Jadi ini 8, di sini itu 6, ini 10 ya. Misalkan kita coba membuat benda ini terdiri dari 2 gabungan benda, seperti benda yang ini. Nah seperti ini yang ada di catatan kamu ini, kita benda ini 2 ya. Jadi ini kita buat nih titik beratnya. Jadi koordinat benda pertama inilah benda pertama ya. Ini benda kedua. Ini misalnya di sini. Inilah Z1 ini ke sini kan. Inilah X1. Berarti X1 misalkan
Kita coba di sini bendanya bentuk ini, kita gambar di sini bendanya. Kayak gini, ya. Seperti inilah. Ini 10. Ini juga 10. Ini 10 ini berapa nih? 4. Ini kan 4 ya, ini 4. Maka A-nya berapa? 10 kali 4 sama dengan 40. Nah, ya kan X-nya. Kita coba X-nya ini. Ini kan sini. X-nya. X-nya ini. X1 berarti berapa? Setengah kali 4. Setengah kali 4 sama dengan 2. Ya, jadi ini kan 4. Ini tengah-tengahnya setengah 4. 2. Maka AX, A-nya 40 kali 2 sama dengan 80. Ya, ini sudah kan terisi. Kemudian untuk Y-nya. Y-nya kan ini. Ini Y-nya dari sini. Ini Y-nya ini Y1. Ini kan 10 setengah 10, berarti setengahnya kali 10. 5. Maka AY berarti 40 kali 5 sama dengan 200. Berarti ya 200. Tuh. Ini garis seret. Nah, sekarang benda yang kedua. Ini kan kayak gini benda kedua. Ini benda kedua misalnya. Nah, ini cara-cara itu ya. Samping cara yang ada di dalam buku kamu nanti bisa itu ya. Ini benda 2. Ini kan berarti dari sini berapa ini? Ini 6, ini berarti 4. Ini kan 4. Ini karena ini 6, ini 10. Maka inilah 4 ya. Jadi 4. Jadi 10 ini 6. Berarti sini 4. Gitu kan? Kemudian ini berapa? Ini 4, ini 8, maka 8 kurangi 4, 4. Berarti ini juga 4. Maka ini 4 kali 4, 16. Nah, sekarang X1, X2, X-nya kan ini dari sini ke sini, dibuat apa itu? Itu juga koordinat lah ini. Ini. Berilah X2. X2 berarti ini dari sini 4. Dari sini adalah setengah dari 4. Berarti 4 ditambah setengah kali 4. 6. Kenapa seperti itu? Karena ini dari sini ke sini udah 4. Ini ke sini kan setengahnya dari 4. Ini kan tadi 4. Ini kan 4. Ya, jadi setengah kali 4 ditambah 4. Karena dihitung dari 0,0 dari pusat ini. Ya, tidak boleh dari sini, tapi dari sini ya. Berarti 6. Maka AY sama dengan 16 kali 6. 6 bersama dengan berapa? 96. Kemudian Y-nya kan ini. Dari sini ya. Ini Y. Ya, ini kan sama dari sini ke sini berapa nih? Ini kan 6 tambah setengah. Itu berarti 6 ditambah setengah kali 4. Jadi 6 ditambah setengah kali 4 sama dengan berarti 6 tambah 2 8. Jadi dari sini ke sini ditambah ini kan. Tambah ini. Jadi ini dari sini tambah ini. 6 tambah setengah daripada 4. Nah, oke. Nah, sekarang ini berarti 16 kali 8. 100 berapa itu? Di sini kan kita ada 128. Lah, dah selesai. Nah, ini kan sigma A bersama dengan 40 ditambah 16. 56. Ini kan ini tambah ini. Kemudian ini kita cari sigma AX. Kan sama diberi 80 tambah 96. Ya, sama 176. Nah, ini sigma AY bersama dengan 200 tambah 128. 328. Nah, itu kan. Maka nanti X0 sama dengan itu ya. Sigma AX per sigma A sama dengan 176 per 56. Beri 3,14. Y0 sama dengan sigma AY per sigma A. 328 per 56. Sama dengan 5,85. Ya. Maka nanti
koordinat titik berat gabungan sama dengan 3,14,5,85 itu ya. Jadi itu caranya untuk itu. Jadi yang perlu kamu perhatikan lah di sini tadi cara mencari X1, Y1, X2, Y2 ini perhatikan ya. Ini cara pertama. Kita membagi benda satu atas satu kuda. Tapi mungkin bisa cara yang lain. Lah ini kayak gini. Ini sebagai benda pertama misalkan, ini benda kedua. Jadi beda tadi ya. Jadi ini tetap sama, ini 10, 6, 4, 8. Maka inilah berarti 4. Ya. Ini juga 4 kan gitu ya. Sama. Nah, sekarang ini kan sama aja, ini ke sini. Ini. Maka nanti ini disinilah Z1. Jadi ini benarnya sama ya. Cuma ukurannya beda. Berarti ini 4, ini 6. Lah ini berarti 6 kali 4 24. Ya. X1 lah ini kan ke sini. Ini X1 setengah kali 4 2. Maka di sini 24 kali 2 48. Ya, jadi 24 kali 2 48. Ya. Kemudian benda untuk Y-nya kan ini. Ini Y1. Ya. Jadi ini Y1 dari sini ke sini, Y1. Berapa? Setengah kali 6. Bukan setengah, setengah kali 6. 3. Jadi ini kan ini 6 setengahnya 3. Kalau tadi kan 10. Nah, ini 3. Berarti ini sama dengan 24 kali 3 sama berapa? 60 berarti 72. Ini selesai. Nah, sekarang tinggal benda yang ke sini. Kita gambar. Berarti ini 8, ini 4. Ya kan? Ini hanya 8 kali 4. 3, 2. Ya, 8 kali 4. Ya benar? 8, 4. Ini 6. Oh, ini salah. Ini 6, 4 bener ya 4. Sekarang ini sini. Lah ini berarti Z2. Ini ke sini. Lah nanti ini ke sini ya. Berarti dari sini lah berarti X2 ini kan. Dari sini ini sudah buat kayak gini kan. Buat kayak gini, ini tengah-tengahnya, diagonal ini Z2. Ini ke sini, lah ini X2 adalah setengah kali 8. Berarti setengah kali 8 sama dengan 4. Ini kan, di sini kan 8, ini di tengah-tengahnya, maka setengah kali 8. Berarti inilah 32 kali 4 sama dengan berapa ya. Kemudian juga Y2 kan ini ke sini. Y2 ini adalah Y2 ya, Y2 di sini. Nah ini kan sama dengan ini dari sini ke sini kan setengah kalikan 4. Dari sini ke sini adalah 6. Ini kan 6. 6 ditambah setengah kali 4. Berarti sini 6 ditambah setengah kali 4 sama dengan 8. Maka di sini 32 kali 8 ya. Sama nanti. Gitu ya. Jadi itu sama. Nanti ketemunya akan sama, yaitu 3,14 dan 5,8. Jadi silakan. Jadi ada 2 cara kalau seperti itu. Boleh. Kamu juga bisa membuat penyalaan ini dengan membagi ini lebih dari 2. Silakan. Kan bisa seperti ini. Bisa dibagi lebih dari 2. So, kayak gini kan. Nah, ini kayak gambar kayak gini kan tadi nih. Gambar kayak gini. Kamu bisa lebih dari 2. Ini kan, oh ini berarti ini benda 1, benda 2, benda 3. Kan boleh saja, tapi apa? Jadi seperti ini boleh, tapi apa? Kan tidak efektif. Kelamaan. Karena kamu harus mencari sampai Z3. Wong 2 aja bisa, kan gitu ya. Jadi silakan kamu cari yang paling efektif. Yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke? Ya. Sekarang katakanlah untuk soal lain, ya kamu bisa ke yang halaman, katakanlah halaman ini 8 ya, 88.
Ini ya, sama. Jadi kita punya dua gabungan benda yang berbeda. Kalau tadi kan segi empat semua, sekarang segi empat dan segitiga misalkan. Tapi sama-sama ini berarti pakai A luas karena dua dimensi. Nah ini. Nah untuk kali ini kita sama, ini kan, ini caranya di sini sudah ada. Ini kita buat katakanlah sumur kasus. Ya ini kan karena ini di dalam benda ini kan tidak ada huruf-hurufnya itu di situ, maka untuk menyelesaikan soal ini untuk mempermudah kita buat huruf atau nama pada tiap titik sudut bebas lah. Saya gunakan A B C D E, boleh kamu pakai R S T dan sebagainya, tapi saya buat A B C D, jadi tidak harus pakai A B C D E karena itu bebas menentukan hurufnya. Saya gunakan A B C D E, jadi A B C D E gitu ya. Kemudian setelah itu seolah ini kita bagi menjadi dua benda, yaitu satu segi 4 dan satu segi 3. Nah, sama masing-masing benda ini, bangun ini kita cari titik beratnya. Ya, sekarang untuk yang benda ABC ABCE itu kan segi 4. Kita buat ini diagonalnya. Ini adalah Z1. Ya, maka inilah X1 ini, atau dari sini X1 sama aja X1 ini ya. Kemudian ini Y1. Nah ini X1 berarti setengah kalikan 18. X1 setengah 18. Y1 setengah kalikan 20. Sedangkan A luas adalah 18 kalikan 20. Itu ya yang di jawaban situ sudah ada, kita pakai tabel ya. Tuh. Kemudian untuk yang segitiga ini yang kamu perhatikan nih segitiganya. Ini segitiga. Maka pada tabel yang ada di depan kan bahwa letak titik berat segitiga ada di sepertiga tinggi dari alas. Ini alasnya. Ini sepertiga lebih Z2. Sepertiga tinggi dari alas. Nah ini Z2. Ini maka kita cari ke sini. Ini kan ke bawah. Nah, ini berarti X2. X2 sama dengan setengah CE. CE 18 berarti setengah kalikan 18 X2. Ini CE. Kan ini setengah. Kan di tengah-tengah. Kemudian Y2 adalah ini. Sepertiga T ditambah ini kan AE. Jadi AE ditambah sepertiga E untuk Y2. Ini kan di sini kan. Ini letak titik. Jadi sepertiga T ditambah Y AE. Berarti 20 tambah sepertiga T. Sepertiga kalikan 15. Berarti 20 tambah 5 sama 25. Lah luasnya lah ini setengah alas kalikan tinggi. Tingginya ini. Ya. Jadi bisa ya? Itu setengah alas kali tinggi. Jadi di situ sudah ada keterangannya sehingga ini akan memperjelas ya. Jadi sehingga didapatkan X adalah langsung 9 cm dan Y 14,09. Ini ya. Sekarang bagaimana tangan satu yang kedua sama-sama segi 4 dan segi 3, tapi sekarang bolong. Itu. Bolong. Jadi di sini tentukan lihat titik berat ini yang diarsir, ini kan diarsir. Maka caranya kamu perhatikan, caranya ya, ini sama. Jadi caranya kita buat kayak gini. Ini kan, ini sama. Ini kan yang diarsir. Lah ini juga kita coba masing-masing titik sudut kita buat nama agar mudah. Misalnya A, B, C, D, E misalkan ya, kan mudah, bebas kan, itu bebas. Ini 16, ini 30. Nah, ya bebas ya kamu di situ. Nah, sekarang juga sama. Kita buat katakanlah koordinat kartusnya ini. Lewat ini ya, mulai titik A. Loh, kayak gini. Sana juga. Loh, gini X, ini Y. Nah, dah. Lah kemudian kita coba, karena ini bentuknya adalah ini bolong, maka benda pertama kita anggap katakanlah benda bentuk segi 4 total.
Jadi nanti kita buat aja gini kan, sama benda, kemudian A, kemudian X, Y, AX, AY. Ya. Sekarang kita coba ini benda seperti ini, total. Ini A, B, C, E. Ya, ini bendanya kan ini. A, B, C, E, ini benda pertama. Maka ini kan berarti 16. Inilah 30. Ini kan berarti 16 kali 30 sama dengan berapa kan ya? Y-nya ini kan aja gini. Y. Nah ini berarti ini Y-nya di sini kan apa? X dan Y ini berarti Z. Jadi disinilah Z1. Ini anggap Z1-nya. Maka ini kita cari. Berarti ini X1. Ini kita cari ini Y1. Lah, X1 ini sama dengan setengah kali ini kan 30. Berarti setengah kali 30 sama dengan 15. Kemudian ini tinggal berapa nih? Ya, bisa dihitung ya. Ini. Kemudian Y2 Y1 berarti lah ini setengah kalikan ini kan 16 setengah kali 16 sama dengan 8. Maka ini berarti 30 kali ini berapa? 480 ya. Nah, berarti 480 kali 15. Ini 480 kali 8 sama dengan berapa ya? Selesai. Kan di situ sudah ada. Tuh. Tiga enam ini ya. Ini 36, salah ini 36. 36. Berarti ini 36 kali 30. Berarti ini 36. Ini 18 ya. Ini 18 serah. Saya yang salah ya. Jadi ini bukan itu, tapi yang ada di catatan sini berapa? Ada catatan 101080. Ini berarti 1080 kali 15, ini juga 1080 kali 18 sama dengan ya. Itu jadi 1080 ini ya. Nah, sekarang yang kedua, yang udah kayak gini segitiga. Tapi kebalik, segitiga balik. Ini ya. Maka ini luasnya lah berarti ini 30, ini berikan 18 ya. Ini 18, setengahnya dari ini kan 18. Setengahnya dari 36. Ini kan 18 tingginya. 18. Ini setengah 36. Ini berarti setengah kali 30 kali 18. Sama dan berapa itu? 270. Lah sekarang luasnya 270 itu intinya dalam soal itu yang ditanyakan bukan segitiga, nggak masuk karena ini nggak terarsir. Ini segitiga kan nggak terarsir, maka hanya ini saja. Ini yang terarsir ini kan, ini yang ditanyakan. Maka karena ini tidak ditanyakan, padahal tadi ini sudah luas daripada segi 4 kita cari, sudah ketemu 1080, padahal yang ditanyakan adalah yang terarsir, maka harusnya segi 4 ini harus dikurangi dengan segi 3. Maka untuk itu luas segitiganya lah negatif. Kita tulis negatif di sini. Negatif. Ya, ini negatif. Kamu perhatikan. Kenapa? Di soal itu tidak diarsir dan cuma ini aja. Ya, ini. Sehingga total daripada sigma A adalah 1080 min 270 sama dengan situlah 810. Jadi ini luas yang diarsir. Udah bener luas yang dari itu cuma 810. Bisa ya? Loh, sehingga nanti di sini untuk X-nya, ya X-nya lah ini kan ini letaknya di sini. Lah ini kan letak Z2. Inilah
sepertiga T. Sepertiga T ini ya. Tuh. Jadi ini sama dengan sepertiga kali 18 sama dengan 6 cm. 6 cm ya. Jadi ini sepertiga kali 18, 6 cm. Ini dari sini ke sini nih. Ini 6 cm. Nah, akibatnya apa ini? Ini berarti Y2. Y2 ini dari sini ke sini. Dari pusat. Inilah X1, X2 ini juga X2. Nah, X2 dan X1 sama. Berarti X2-nya adalah setengah kali 30 sama 15. Nah, maka di sini AX adalah minus ini ya. 270 kali 15. Kemudian Y-nya ini dari sini ke sini. Sama dengan ini kan. BC dikurangi sepertiga T. BC-nya berapa? Ini BC dikurangi sepertiga kan dari sini ke sini. Atau AE dikurangi sepertiga. Ini kan sama dengan sepertiga T tinggi ini. Ya, ini. Dari sini ke sinilah sepertiga T. Ya. Ini. Berarti ini Y2. Y2 sama dengan berarti AE dikurangi ini kan. AE-nya berapa? 36. Sepertiga T tadi berapa? 6. Berarti benih 36 dikurangi 6 sama dengan 30. Ini juga min 270 dikalikan 30. Sama dengan berapa? Nanti juga akan mengacu ini. Berarti sigma AX sama dengan sigma AY sama dengan ya. Jadi caranya itu penjelasan dari catatan sudah kamu catat ya. Bagaimana dengan penjelasan ini, video ini kamu bisa lebih paham. Ya. Bisa. Oke. Ya itu ya. Jadi lah ya. Sekarang kita lihat pada yang volume. Volume ya. Jadi ini kan yang 2 dimensi. Volume. Volume itu kembali ke halaman 8 ya. Halaman 8. Volume ya. Jadi untuk volume tadi penjelasannya di mana? Oh. Di halaman berapa ya? Volume, luas volume. Bentar, luas volume. Luas volume. Coba nanti untuk tabel-tabel titik berat pada halaman 6, kemudian halaman 7 itu kamu pahami ya. Biar nanti kamu bisa itu bisa dan nah, sekarang untuk contoh yang volume halaman 12 itu ya. Coba untuk halaman 12. Contoh soal untuk yang pakai volume berarti V berat benda diganti dengan V volume ya. Ya, berat benda diganti V ya. V. Jadi nanti X sama dengan sigma Vx per sigma V. Y sama dengan sigma Vy per sigma V gitu ya. Nah, jadi sekarang kita coba tentukan letak titik berat benda pejal bentuk silinder dan kerucut seperti di atas. Nah, ini. Jadi itu gambarnya. Nah, di sini saya anggap kamu udah mudeng sehingga tidak perlu membuat sumbu koordinat kasusnya, tapi hakikatnya sama. Jadi kita buat di sini. Nah, kalau kamu ingin mencari x y-nya, silinder ya. Silinder kayak gini. Kemudian kerucutnya ya. Nah, ini kan berarti 30, 20, ini tingginya 30. Maka ini juga sama, kamu buat sumbu koordinat kasusnya di sini. Buat sumbu koordinat kasusnya lewat sini, lewat ini perpotannya ya, ada kayak gini. Loh, ini X, ini Y. Jadi X, Y itu ya. Ini X, Y. Ya.
Kemudian juga kita buat ada dua benda ini nih sama. Ini buat lah ini Z1 nih, benda satu pertama silinder. Kemudian juga sama ke sini. Inilah X1. X1 berarti setengah kalikan 20. Inilah sama Y1 setengah kalikan 30 ya. Itu. Kemudian volume daripada silinder adalah pi R kuadrat T. Jadi luas lingkaran kalikan tinggi ya. Luas lingkaran kalikan tinggi gitu. Jadi langsung di situ sudah ada pi kalikan R-nya kan setengah kalikan 20. Itu langsung di 100 ya. Jadi langsung di situ nanti kita buat kayak gini ya, sama ini benda. Kemudian V, kemudian X ya, X kemudian Y, kemudian VX, dan ini VY. Ini silinder misalnya di sini. Ini bendanya silinder. Maka V-nya berarti pi R kuadrat T. Ya, di sini R-nya R sama setengah kalikan 20 sama 10 ya. Sama dengan berarti pi kalikan 10 kuadrat kalikan tingginya 30. Berarti pi kalikan 100 kalikan 30 berarti apa? 3000 pi. Gitu ya. X-nya berarti X setengah kali 20 10. Y-nya berarti setengah kalikan 30 15. Ya. Vx sama dengan berarti 300.000. Pi kalikan 10 sama dengan berarti 30.000 pi. Vy sama 3000. Pi kalikan 15 sama dengan berarti 45.000 pi. Lah ini berarti seret gitu ya. Sekarang yang kedua kerucut. Kerucut. Nah, kamu kerucut luasnya adalah volumenya lah sepertiga pi R kuadrat kalikan sepertiga T. Jadi luas alas kalikan sepertiga tinggi. Luas alas berarti kita pi R kuadrat kalikan sepertiga T gitu ya. Jadi luas alas kalikan sepertiga tinggi. Luas alas berarti pi R-nya sama 10 berarti 10 kuadrat kali sepertiga tingginya 30. Berarti pi kalikan 100 kalikan 10. Berarti bola sama dengan 10 1000 pi. 1000 pi. Lah maka di sini langsung sigma V sama dengan 3000 pi plus 1000 pi sama dengan 4000 pi. Itu ya. Kemudian X-nya, X dari ini kan sama aja nih. Lah ini untuk letak dari titik berat kerucut sama ini di sini Z2. Inilah dari alasnya lah sepertiga T. Nah, berarti ini X-nya ini berarti inilah X2 ya. Berarti X2 berarti sama dengan setengah kalikan 20. Nah, karena ini kan alasnya kan 20. Jadi ini dari sini sama dengan ini. Gitu ya. Ini sama dengan 1000 Vx sama dengan 10.000 pi. Kemudian Y ini kan Y dari sini nih. Ini Y2 sama dengan ini. Sama dengan ini kan tinggi silinder, ini tinggi silinder ditambah ini kan. Jadi ini Y2, ini tambah ini ya. Jadi tinggi silinder tambah ini tuh Y2.
inilah sepertiga T. Berarti inilah 30 tambah sepertiga T. 30 ditambah sepertiga kalikan 30. 30 plus 10. 40. Berarti VY-nya 1000 pi kali 40 sama dengan 40.000 pi. Tinggal dijumlah. Berarti sigma Vx sama dengan 30.000 pi ditambah 10.000 pi sama dengan 40.000 pi. Dimensi untuk sigma Vy sama dengan 45.000 pi ditambah 40.000 pi sama dengan 85.000 pi, gitu kan? Ya sudah, ini kan 85.000. Jadi nanti untuk X-nya dan Y-nya bisa seperti pada di catatan kamu. Ini caranya. Jadi caranya kamu perhatikan, terutama di sini untuk mencari X dan Y dari masing-masing titik berat. Ya, ini titik berat. Jadi ini diagonal, ini Z1, ini ke sini, berarti X1 ini Y1 ini. Ini Y1. Ini jadi ini ya. Ini X1 berarti setengah kalikan ini. Y1 juga setengah kalikan ini. Untuk X2 yang ini kamu perhatikan, ini tentukan titik beratnya di sini, sepertiga T. Maka X-nya ini sama, X-nya lah setengah kali ini, alas. Y-nya ini kan dari sini Y-nya. Caranya bagaimana kamu perhatikan? Oh, berarti ini kan, ini sama kan tinggi daripada silinder ditambah sepertiga T. Tinggi silinder tambah sepertiga T daripada itu ya. Jadi mungkin itu. Oke, saya pikir ini sudah dibahas semua. Silahkan kamu pahami, biar nanti pada saat ulangan harian kamu bisa ngerjakan dengan baik sehingga tidak ada yang remedi ya. Sekian. Nanti kalau jika kamu ada, ini kan masih ada waktu sekitar katakanlah berapa menit ya. Kalau yang masih kurang jelas silakan kamu bisa tanyakan. Sebelumnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.